Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kelas filsafat. Oke teman-teman, filsafat, kalau kalian masih ingat dengan materi sebelumnya bahwa struktur definisi itu biasanya terdiri dari genus plus diferensia. Nah, untuk filsafat sendiri, genus dari filsafat itu adalah ilmu atau pemikiran. Kemudian diferensianya adalah dia membahas hakikat segala hal. Oke. Jadi kenapa saya memilih definisi ini? Karena di sini ada dua hal yang disebutkan. Yang pertama adalah hakikat, kemudian yang kedua adalah segala hal. Yang akan kita bahas kali ini, hakikat ini disebut sebagai objek formal, sementara segala hal ini disebut objek material. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini, objek formal dan objek material. Oke, kita mulai dulu dengan objek material. Ya, objek material itu adalah objek yang dibahas dalam sebuah disiplin ilmu. Ya, kalau ilmu bahasa, tentu saja objek materialnya adalah bahasa itu sendiri. Kemudian kalau di matematika, objek materialnya adalah angka-angka dan perhitungan, ya. Kemudian kalau di biologi misalnya, objek materialnya adalah makhluk hidup. Oke, itu yang membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya adalah apa yang disebutkan objek material, apa yang dibahas dalam sebuah disiplin ilmu tersebut. Tentu saja kita tidak akan membahas masing-masing ini, tapi itu ya bedanya antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Pertama adalah objek material. Nah, di filsafat, objek materialnya adalah segala hal. Jadi apapun itu, semua hal itu disebut objek materialnya filsafat. Ya. Itu sebabnya dulu di Yunani, sebelum ada disiplin ilmu yang kita kenal belakangan ini, apapun yang dibahas dalam sebuah disiplin ilmu itu masuk ke dalam filsafat, ya. Makanya dia disebut sebagai mother of sciences, ya, atau induk ilmu pengetahuan. Nah, baru belakangan kemudian objek material dari filsafat ini yang sangat luas tadi, yang mencakup tentang segala hal tadi, itu kemudian mulai memisahkan diri, ya. Seperti kedokteran itu biasanya dulu kalau orang sakit tuh selalu datanya ke dokter umum. Nah, baru belakangan kemudian ada spesifikasi, ya, ada spesialisasi. Misalnya kalau dulu kita sakit gigi, ya, maka kita perginya ke dokter umum, ya. Oke. Kita
dulu datang ke dokter umum, tapi kemudian sekarang kalau mau periksa gigi itu datangnya ke dokter gigi. Nah, ada kemungkinan kedepannya juga akan ada spesialisasi lagi. Kalau kalian pergi ke dokter gigi nanti akan ditanyai, Mas, yang sakit itu sebelah atas atau bawah gitu ya. Kalau kalian bawah, mungkin kalau yang gigi kalian yang sakit yang bawah, mungkin akan dibilang, oh maaf Mas, di sini bagian yang atas, bagian bawah sebelah sana gitu. Nah, setelah sampai di bagian sebelah bawah akan ada spesialisasi, akan ditanya lagi, Mas, yang kiri atau yang kanan gitu. Nah, kemungkinan Anda akan menjadi metik nanti karena tidak keburu sembuh tapi sudah bosan gitu ya. Nah, objek material dari filsafat ini, kita kembali ke sini lagi karena dia sangat luas, maka dia dipecah menjadi 3 hal, yaitu ada Tuhan, ada manusia, dan ada alam. Nah, 3 hal ini yang dibahas di dalam filsafat ya. Tuhan, manusia, dan alam. Nah, karena sangat luas juga, maka nanti ada spesialisasi lagi dari filsafat ini. Dia akan lahir ilmu-ilmu baru, karena filsafat sekali lagi ya, tadi disebut sebagai the mother of sciences. Akan ada disiplin ilmu yang fokus pada pembahasan tentang Tuhan saja. Ini disebut teologi. Kemudian ada disiplin ilmu yang membahas tentang manusia saja. Ini disebut antropologi. Nah, ini nanti pecah lagi. Bahas manusia tapi di bagian tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, ini disebut sosiologi. Kemudian ada yang membahas manusia tapi dari segi kejiwaannya saja, ini disebut psikologi, dan seterusnya. Oke, kemudian di alam, objek material alam ini juga nanti akan ada pecah lagi, ini disebut kosmologi ya, ilmu yang membahas tentang alam ini. Kosmos itu artinya alam semesta ya, bukan Ultraman atau Magicom rice cooker ya. Nah, di alam ini nanti akan fokus, ada disiplin ilmu yang hanya fokus tentang makhluk hidup saja, itu disebut biologi. Ada yang membahas tentang benda-benda langit, itu disebut astronomi. Kemudian ada disiplin ilmu yang membahas tentang kelautan, misalnya disebut oceanologi, dan seterusnya. Jadi dari objek material filsafat tadi yang segala hal tadi ya, ini kemudian pecah menjadi banyak disiplin ilmu ya. Jadi kalau kalian misalnya belajar tentang sosiologi, psikologi, biologi, astronomi dan lain sebagainya, tetapi tidak belajar tentang filsafat, itu sama saja kalian seperti kenal dengan anaknya tapi tidak pernah silaturahmi kepada ibunya. Makanya itu kita akan belajar lebih dalam lagi tentang filsafat, biar kalian kenal gitu siapa induknya ilmu pengetahuan yang kalian pelajari selama ini. Oke. Setelah objek material ini tadi, sekarang kita akan bahas tentang objek formal ya. Objek formal ini, kalau objek material tadi dia membahas tentang objek yang dibahas dalam sebuah disiplin ilmu, maka objek formal ini adalah cara pandang ya. Cara pandang atau perspektif yang kita gunakan untuk melihat suatu objek material tadi. Nah, ini juga yang membedakan antara sebuah ilmu dengan ilmu lainnya. Di samping tadi objek material, yang membedakan satu ilmu dengan ilmu lainnya
adalah ini, objek formal. Nah, untuk menjelaskan objek formal ini saya punya suatu cerita. Jadi dahulu kala ada seorang peternak yang memiliki seekor sapi. Oke. Nah, di era pandemi ini karena kesulitan tuntutan hidup serba meningkat, maka petani ini berpikir untuk menjual si sapi ini. Nah, mendengar itu kemudian sapi ini jadi stres ya, dia jadi patah hati gitu ya. Nah, kemudian si peternak tadi berpikir gimana caranya agar si sapi ini bisa tidak stres, bisa makan banyak. Karena ketika dia kasih makan rumput, si sapi ini malas karena tidak berselera lihat rumputnya yang sudah gersang ya, udah gersang ke kuning-kuningan, udah kering gitu, tidak menarik di mata si sapi. Nah, kemudian si peternak ini mencari akal, memukar otak, bersemedi, konsultasi, streaming YouTube, sampai kemudian dia menemukan sebuah ide yang brilian. Dia menciptakan sebuah kacamata untuk si sapi ini yang diberi lensa berwarna hijau. Jadi ketika dia melihat rumput yang tadinya kuning, kekeringan dan tidak menggugah selera, ketika dia pakai kacamata yang hijau tadi, dia jadi bersemangat gitu. Nah, itu yang disebut dengan objek formal, cara pandang kita melihat suatu hal gitu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita tidak sadar bahwa cara pandang kita terhadap suatu hal itu seperti kacamata sapi ini. Kalau kita melihat sesuatu dengan sudut pandang kebencian, maka apapun halnya, maka kesimpulannya akan tetap buruk karena kita melihat dengan kacamata kebencian gitu. Misalnya ada orang yang kita benci, ketika dia bersedekah kita akan menganggap paling itu cuman pencitraan. Kemudian kalau dia pergi haji, paling kejar kabar dari KPK dan lain sebagainya. Intinya ketika kita menggunakan kacamata kebencian, maka hasilnya tetap buruk. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan kacamata cinta, seburuk apapun perilaku orang yang kita cintai, kita akan tetap melihatnya sebagai suatu hal yang indah gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan objek material dan objek formal. Nah, untuk bisa mencapai apa yang disebut dengan hakikat ini, objek formal seperti apa yang digunakan dalam filsafat ini nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Ada yang disebut dengan sudut pandang yang spekulatif ya, sudut pandang yang spekulatif ini akan mengantarkan kita kepada hakikat. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.